Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang semua dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, wabil khusus yang sama kita hormati Bapak Haji Heru, ketua kita, dan yang juga kita hormati Bang Surya beserta Ibu Hajah Kokom sebagai Sekretaris Umum MTA 56. Juga terlihat ada Ustadz Haji Abdul Rojak, Bang Ojak, dan ada Bapak Haji Mat Angin, Bang Haji Jainal, dan banyak lagi yang lain. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat atau berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula takkan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini. Fangkihu, maka kawinilah ma apa dengan arti siapa balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu 2, 3, atau 4 orang. Boleh 2, 3, atau 4, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Wa in khiftum alla ta'dilu, kemudian jika kamu tak akan dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah, fawahidatan, maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini, atau hendaklah kamu batasi pada malakat aymanukum, hamba sahaya yang menjadi milikmu, karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Dalika, yang demikian itu maksudnya mengawini 4 orang istri atau seorang saja, atau mengambil hamba sahaya adna lebih dekat kepada Allah ta'ulu, tidak berbuat aniaya atau berlaku zalim. Shadaqallahul azim. Terima kasih dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar di mana saja berada, alhamdulillah sudah dibaca surah An-Nisa ayat 3 tentang pernikahan. Ayatnya yang sudah dibaca, pankihu ma toba lakum wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan berbuat adil, tidak akan berbuat adil fil yatama, dalam menikahi anak yatim. Fataharrajtum min amrihim, maka kamu takut, maka kamu merasa sempit dari perkara mereka. Mahobu aidon an la ta'dilu, maka mereka takut pula bahwasanya kamu tidak adil bainan nisa'i, di antara wanita-wanita yang lain, apabila idza nakahtumuhunna, apabila kamu nikahkan mereka itu. Maksudnya
apabila kamu takut tidak berbuat adil terhadap anak yatim, nikahilah wanita yang lain. Padahal menikahi anak yatim ini pahalanya sangat besar. Jadi cari anak yatim yang kira-kira kita senang sebagai orang laki. Kita senang sebagai orang laki kepada anak yatim itu, maka nikahilah dia. Ini pahala yang paling besar. Allah meridhoinya double. Kita diridhoi oleh Allah sebab kita sebagai orang laki menikahi anak yatim. Yang pertama, karena kita mengikut Rasulullah. Nikah itu merupakan sunnah Rasul. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati wa man ankara sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka orang itu bukanlah daripada golongan aku. Kita nikah itu mendapatkan pahala besar sebab mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, kita nikahi anak yatim itu dengan demikian mengurangi beban keluarganya. Kemudian anak yatim itu sebagai pendamping kita, sebagai istri kita. Nah itulah yang Allah sangat ridho. Karena mengurangi beban keluarganya, kita nikahi anak yatim tersebut. Dengan demikian inilah yang dimaksud nikah yang sangat diridhoi oleh Allah. Carilah anak yatim yang single, yang kita senangi, kita nikahi, kita jadikan sebagai istri. Ini yang dimaksud Allah sangat ridho kepada kita, double ridhonya. Karena itu carilah anak yatim tersebut yang kita senangi untuk kita nikahi. Ini tentunya terutama bagi kaum laki-laki yang belum mempunyai istri. Ya kalau yang sudah punya istri ya harus dipikir-pikir dahulu lah sebab diizinkan atau tidak sama istri yang tua. Kita nikah lagi meskipun statusnya terhadap anak yatim. Ya kalau memang diizinkan ya alhamdulillah. Kalau tidak sebaiknya ditahan dulu. Nah itulah pendengar di mana saja berada yang sama dimuliakan oleh Allah. Namun ketika terhadap anak yatim kita kurang pas karena tidak ada unsur kecintaan seumpama. Pankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah olehmu akan wanita yang lain. Tazawwaju nikahlah, kawinlah. Ma bimakna man, ma di situ artinya man. Jadi maka nikahilah olehmu kepada orang yang dicintai oleh kamu. Tobalakum yang dicintai oleh kamu minan nisai daripada wanita-wanita yang lainnya. Jadi kalau terhadap anak yatim kita tidak ada unsur kecintaan seumpama, nikah yang lain. Sebab nikah itu kalau tidak ada unsur kecintaan, ini kurang bahagia. Sama juga Nabi ketika itu didatangi oleh wanita yang sangat cantik jelita. Wanita tersebut terpikat dengan Nabi kita. Datang menawarkan diri, ya Rasulullah, nikahilah saya. Begitu Nabi pandang, hatinya tidak bergetar loh Nabi kita. Tidak sereg, tidak bergetar. Nabi sementara diam sejenak, kemudian jawabannya dia menahan diri. Ada salah seorang sahabat di sampingnya mendengar, ya Rasul, kalau kau tidak mau, udah buat saya saja. Nabi tanya, kamu pengen nikah punya barang apa di rumah? Tidak punya apa-apa ya Rasul, kecuali saya punya cincin besi. Ya udah cincin besi bawa sini. Bawa cincin besi. Maka dinikahilah sahabat tersebut kepada seseorang.
Karena Rasul yang menyerukan, wanita itu mau. Nikahlah kepada sahabat tersebut. Wanita yang mengasongkan diri, yang menawarkan diri kepada Rasul, tidak jadi nikah kepada Rasul, nikahnya kepada salah seorang sahabat. Karena Rasul tidak ada unsur kecintaan kepadanya. Memang pernikahan itu kalau yang tidak didasari dengan kecintaan, itu kurang bahagia. Artinya nggak demen lah gitu. Jadi yang namanya kecintaan itu mesti. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu boleh dinikahi karena 4 macam. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Kenapa umatnya ini dianjurkan mesti memiliki istri yang cantik? Karena Rasul itu istrinya kebanyakan cantik-cantik. Siti Khadijah, istri pertamanya, meskipun dia janda baru punya anak 1, itu cantiknya luar biasa. Rebutan daripada pembesar-pembesar Arab untuk merebut Siti Khadijah. Karena dia cantik, kaya raya. Tapi tidak dipilih oleh Siti Khadijah tersebut. Yang dipilih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipilih? Karena dia Rasul sangat jujur. Ketika diberikan modal dagang untuk pergi dagang selama 2 bulan, kemudian dia dagang ke Yaman. Setelah 2 bulan pulang membawa keuntungan yang begitu besar. Modalnya diberikan secara keseluruhan, untungnya pun diberikan secara keseluruhan. Ini modalnya sekian. Ini keuntungannya sekian. Mungkin jarang di antara kita sebagai pedagang yang diberi modal. Ya, sebagai pedagang yang diberi modal, begitu balik dagang, modalnya semua dikasih, keuntungannya semua dikasih kepada yang punya modal. Jarang mungkin. Ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan itu. Karena sangat jujur. Maka Siti Khadijah meminang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cantiknya luar biasa. Rasul juga senang terhadap Siti Khadijah. Nah, oleh karena itu pernikahan mesti didasari dengan yang pertama adalah percintaan, cinta. Dari mana datangnya cinta itu? Kata orang Betawi, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Yang namanya cinta, kalau sudah berada di hati setiap manusia, itu indahnya luar biasa. Mungkin kita semua sama-sama telah mengalami bagaimana waktu kita dulu ketika mau nikah dengan istri kita, sudah barang tentu kita pacaran dulu. Indahnya luar biasa. Nah itu mudah-mudahan kita sudah saling mengalaminya. Insya Allah yang sudah pada berumah tangga yang didasari dengan kecintaan, insya Allah Allah akan selalu pelihara rumah tangganya sampai kedua suami istri, yaitu sampai tua atau sampai pada meninggal dunia, selalu setia. Amin. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi nikahilah wanita yang lain itu 4 macam. Nikahilah nikah wanita yang lain itu apa yang kamu cintai. Tadi sudah dijelaskan wanita bisa dinikahi karena 4 macam. Yang pertama li jamaliha. Nah, cantiknya. Wanita juga demikian, menikahi orang laki atau calon suaminya juga karena ya gantengnya lah gitu. Karena gantengnya. Kalau kebetulan
kita ganteng, istri kita cantik, itu rezeki buat kita secara keseluruhan. Ada juga yang orangnya ganteng, istrinya kurang begitu cantik. Ya kurang begitu cantik. Ini menurut orang Betawi itu buat istrinya rezeki, buat suaminya musibah kalau kata menurut orang Betawi. Ada juga yang istrinya cantik, suaminya jelek. Itu kata orang Betawi juga begitu. Buat suaminya rezeki, buat istrinya musibah kata orang Betawi. Ya mudah-mudahan saja keduanya ganteng dan cantik. Ada juga yang suaminya jelek, istrinya jelek juga. Nah, ini musibah dua-duanya. Tapi itu memang sudah ditentukan oleh Allah, ya terima saja. Ya sudah ditentukan oleh Allah. Kadangkala ada kedua pasangan, kedua ibu bapaknya kurang pada ganteng dan cantik, giliran anak keturunannya yaitu cantik-cantik dan tampan-tampan paras wajahnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, lima liha walija. Yang kedua, lima liha karena hartanya. Jadi kita nikahi wanita itu ya kaya lah. Kenapa disuruh demikian? Sebab Rasul nikah dengan Siti Khadijah kaya raya. Kekayaannya itu dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Maka umatnya disuruh oleh Rasul supaya cari istri itu yang mempunyai kekayaan yang berlimpah. Mungkin kalau untuk ukuran zaman sekarang ditafsirkan itu bukan kekayaan yang berlimpah. Jadi yang memiliki skill atau bekerja yang luar biasa. Apakah dia istri kita itu pejabat gitu ya. Bisa aja seseorang memiliki pejabat, umpamanya istrinya gubernur, istrinya bupati, ada lagi istrinya wali kota, bisa aja. Itu yang mempunyai keterampilan, atau dia mau seorang istri yang jadi dokter gitu kan. Atau yang jadi guru, ada guru besar. Siapa tahu punya istri umpamanya profesor, umpamanya punya istri doktor. Nah, itu mungkin di zaman sekarang semacam itu dikiasnya. Cari yang mempunyai keterampilan. Ya, dengan demikian insya Allah ke depan akan bahagia. Yang ketiga, syarat yang ketiga setelah lima liha wali nasabiha, karena keturunannya. Cari keturunannya yang baik-baik. Kita lihat dulu, makanya dalam rangka pacaran itu memperhatikan, ya, memperhatikan keluarga dari calon istri kita itu, siapa keluarganya, di mana tinggalnya. Itu kan masa pacaran itu untuk meneliti. Nah, wah cocok nih keluarganya baik-baik. Nah ini yang sangat dianjurkan. Kalau keluarganya baik-baik, insya Allah ke depannya enak. Tuh, keluarganya baik-baik, apalagi terhormat, apalagi anaknya kiai umpamanya. Anaknya pejabat, anaknya orang baik-baik itu merupakan suatu kebahagiaan, persyaratan itu. Keturunan. Yang keempat, ya, yang keempat walidiniha, karena agamanya bisa ngaji. Fasfar bidzatiddin taribat yadak, maka ambillah yang memiliki agama yang tinggi, yang bisa ngaji, pasti kau akan beruntung. Dari 4 syarat tersebut, ya dari 4 syarat tersebut, umpamanya cakep ya nggak begitu cantik lah, sederhana. Sebab kecantikan kan tidak bertahan lama, ya sederhana, nggak cantik-cantik banget. Keturunan biasa aja. Kaya juga nggak biasa aja. Tapi agamanya kuat, pinter ngaji. Ambil yang pinter ngaji itu. Kita bisa bahagia. Dunia dan akhirat. Ibarat kendaraan rumah tangga ada remnya. Kenapa? Karena dia pinter ngaji. Ketika punya anak saja juga, kalau orang yang pinter ngaji, anaknya, iya, diemongnya dengan sholawatan. Begitu mau tidur tuh anak juga disuruh baca-bacaan, baca bismillah dan lain sebagainya. Karena istri pinter ngaji. Begitu juga kita, begitu juga orang perempuan menginginkan
Begitu juga orang laki-laki menginginkan istrinya pinter ngaji, orang perempuan pun juga demikian. Mencari suami yang pinter ngaji. Ada istilah tuh pantunan orang Betawi. Hari Sabtu pasar Keranji, Abang Mamat menjual bubur. Cari menantu yang pinter ngaji agar selamat di alam kubur. Nah, itu kata orang Betawi semacam itu pantunannya. Mudah-mudahan menantu kita pada bisa ngaji, anak kita pada bisa ngaji, buat mengarungi kehidupan dunia ini, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Nikahilah olehmu akan wanita yang lain yang kamu senang, masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, atau 4. Kalau kita lihat konteks pertamanya, masna 2. Konteks pertama lihat Al-Quran. Konteks pertama adalah masna. Berapa? 2. Harusnya kita punya istri minimal 2. Minimal. Karena kalau mengikuti konteks Al-Quran. Konteks yang kedua, sulasa 3. Ada kemampuan untuk punya istri 3, ya, monggo. Ada kemampuan punya istri 4, monggo. Tuh, silakan. Cuma ada beberapa persyaratan. Ya, nikah sih gampang, cuman persyaratannya ini. Persyaratannya itu ya ada beberapa macam. Jadi boleh kita nikahi istri isnataini 2. Di sini ditafsir isnatain. Ada yang menafsirkan tuh 2 tambah 2. Padahal 2 konteksnya. Wa sulasa dan 3. Ada yang menafsirkan tuh 3 tambah 3. Ada yang semacam itu. Wa arba'an dan 4 tafsirannya. Ada yang menafsirkan 4 tambah 4 jadi 8. Padahal yang benarnya adalah masna 2 saja. Sulasa 3 saja. Rubah 4. 4. Wala tazidu ala dzalika, dan jangan kau minta lebih atas itu. Memang sudah ditafsirkan paling banyak buat umatnya 4 ya 4. Jangan minta lebih. Rasul saja 9. Jangan disamakan dengan Rasul. Ada ibadah yang khusus buat Rasul dan khusus buat kita. Nah, giliran nikah aja mau kesirian sama Rasul pengen 9. 4 aja juga belum tentu. Kalau memang sudah 4 lah. Jangan minta tambah. Nah, itu ada orang yang minta tambah lebih dari 4. Ada juga orang yang istrinya 10 ada. Ditayangkan di mass media ada. Bahkan lebih. Nah, itu berarti dia melampaui batas, ya. Kemudian yang berikutnya, fa in hibtum alla ta'dilu, maka jika kamu takut bahwa kamu tidak akan berbuat adil fihinna pada mereka, bin nafaqati dengan sebab memberikan nafkah wal qasam dan cara menggilir. Jadi nggak mampu jasmani dan rohaninya, menggilirnya tidak mampu, fawahidatan 1 saja. Ya memang kalau kita mau punya istri lagi, syarat pertama kita minta izin dulu sama istri yang tua. Ngizinin enggak tuh dia. Kebanyakan istri tua enggak bakal ngizinin. Mana ada wanita yang mau dimadu, kan gitu kata dia. Enggak bakal ngizinin. Lagi orang laki, suami, kebanyakan takut minta izin sama istri tua untuk nikah lagi. Neng, abang mau nikah lagi nih. Karena Neng ini udah dompiong banget. Jarang ada itu. Jadi apa namanya, jarang berani lah. Itu yang memang rada berat. Padahal kalau wanita yang baik itu, ya wanita yang baik itu
apa namanya, jika suaminya kelihatannya murung-murung dan lain sebagainya, dia nawarin, kalau memang abang ada keinginan untuk nikah lagi, saya ini udah tidak bisa ngelayanin jasmani rohani, silakan. Cuma saya jangan dilepas. Persyaratannya itu, kalau memang demikian berarti itu istri sangat solihah. Ini istri tersebut sangat diridhoi oleh suaminya, insya Allah diridhoi oleh Allah, sebab ini istri yang solihah namanya. Nah itu, jadi Pak Ilham tadi lupa wahidatan. Kalau memang tidak mampu, satu saja. Kadang manusia nggak mampu jasmaninya, rohaninya, sebaiknya jangan. Kadang juga tidak mampu cara menggilirnya, sebaiknya jangan. Gilir itu kalau punya istri dua, satu malam di sini, satu malam di sana, satu malam di sini, satu malam di sana. Kalau di sini disiram, diairin, di sono harus disiram. Kebanyakan nggak adilnya gitu. Yang muda terus yang disiram, yang tua jarang disentuh, itu termasuk tidak adil. Ya, ini harus adil cara menggilirnya. Kalau tidak adil ya jangan. Kalau nafkahnya nggak kuat, kata bahasa Betawi, jangan lagi 2, 3, 1 aja. Repot ini. Tuh. Kalau memang tidak adil jangan. 1 saja pawahidatan, maka 1 ankihu, nikahilah. 1 saja yang penting apa? Maksimal. Ya kita punya istri 1. Kata orang Betawi termasuk laki yang tahan uji, istrinya tetap 1. Tahan uji dia, daripada yang lain nggak tahan uji, dikata gitu kata orang Betawi. Mudah-mudahan 1 istri kita maksimal, cantiklah ada sama dia, agamanya ada sama dia. Waktu milihnya dulu kita nggak, istilah Betawi nggak keblejok, alhamdulillah. Istri kita cantik, dibawa kondangan kagak maluin. Kan kata orang Betawi semacam itu. Naik bune cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan, cari bini kudu setimpal, nggak malu diajak kondangan. Mudah-mudahan istri kita setia semuanya, paras wajahnya cantik semuanya, dan selalu taat kepada suami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Yang selanjutnya, auma malakat aimanukum, atau yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, minal amai, daripada budak. Ejlaisa lahunna minal huquqi ma'li zaujati. Ketika itu tidak ada bagi mereka daripada hak, beda dengan istri-istri yang lain. Jadi kalau terhadap budak di zaman Rasul, ya orang tuh punya budak, dia kaya, beli budak perempuan, itu transaksi nikahnya berbarengan dengan beli. Jadi budak tersebut boleh dipakai tenaganya di waktu siang, boleh dipakai dia punya jasmaninya, ya boleh ditidurin lah tuh budak. Cuman nggak ada kewajiban gilir, nggak ada kewajiban gilir. Itu cari nafkahnya karena dia budak sama kita, dia nggak digaji dengan kita. Umpama kita sebagai pemajikannya, sebagai majikannya. Jadi budak tersebut halal menurut hukum Islam, budak yang ada di zaman Rasul. Sekarang nih sudah tidak ada masa perbudakan. Jadi bos-bos yang kaya di zaman Rasul itu yang budak perempuannya banyak, boleh dia tidurin itu budak tersebut, namun tidak ada kewajiban gilir. Baik, yang berikutnya adalah mungkin lanjutan ya nanti stasiun yang kedua. Namun kita lanjutkan, masih ada 1 ayat lagi, yaitu yang berikutnya. Yang berikutnya coba kita lihat, masih ada terjemahnya, masih ada lanjutan ayat. Zalika ainikahul arba'i pakot, artinya menikahi 4 saja.
awil wahidati awit tasarro atau satu atau budak. Adna itu lebih dekat, akrobu ila Allah ta'ulu lebih dekat. Bahwa supaya kamu tidak berbuat aniaya, tajuru, berbuat aniaya kepada mereka. Jadi satu saja, insya Allah, yaitu manusia atau kita tidak akan mudah berbuat aniaya terhadap wanita-wanita sebagai pasangan kita masing-masing. Ya kepada yang punya istri satu, ya terima saja. Ya yang namanya pengen nikah lagi, semua orang juga pengen nikah, tapi kita kendaliin. Dikhawatirkan kita nggak adil nanti, baik nafkahnya maupun gilirnya, ya sudah satu saja. Yang penting maksimal kita bahagia, istri kita cantik, kita ganteng, bahagia, apalagi udah punya anak keturunan, itu kan bahagianya luar biasa ketika kita ngumpul sama keturunan kita, anak-anak kita, mantu kita. Jangan ngimpi gitu, daki-aki pengen punya bini yang kedua perawan, itu jangan ngimpi. Tapi ya namanya kepengen sih boleh-boleh aja, yang namanya orang kepengen. Tapi yang baiknya satu saja, insya Allah mawaddah warahmah sampai dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dahulu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semuanya. Nanti kelanjutannya akan kita jelaskan bersambung tentang keluarga yang mawaddah sakinah warahmah. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmahnya dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti insya Allah ada tanya jawab sesudah ini. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.